Selama 47 tahun, Republik Islam meyakinkan rakyatnya bahwa tak ada musuh yang bisa menghancurkan mereka. Mereka terus mengulang bahwa mereka telah bertahan dari sanksi, mereka telah bertahan dari pembunuhan, dan mereka bahkan telah bertahan dari perang 12 hari dengan Israel. Ketahanan itu menjadi seluruh pembenaran atas pengorbanan yang diminta oleh IRGC, uang yang dihabiskannya, dan kekejaman yang diterapkannya terhadap rakyatnya sendiri. Lalu kemarin, setelah 11 hari blokade Angkatan Laut Amerika Republik Islam Iran tampil di televisi nasional dan meminta warganya untuk makan lebih sedikit dan menggunakan listrik lebih hemat. Saya tidak bercanda. Kita akan membahas semua ini segera. Itu bukanlah pernyataan perlawanan atau semacamnya. Itu adalah permohonan dari rezim kepada rakyatnya untuk makan lebih sedikit, berhemat lebih banyak, agar mereka bisa bertahan lebih lama. 11 hari. Itu saja yang dibutuhkan agar pejabat rezim menyadari masalah yang mereka hadapi. Negara ini sedang runtuh dan Iran sekarang meminta warganya untuk membantu rezim bertahan hidup. Mari kita bahas masalah yang sedang dihadapi rezim ini. Sekarang, dalam beberapa hari terakhir, semua orang termasuk saya sendiri fokus pada ekspor yang tidak bisa dilakukan Iran karena blokade Amerika Serikat di Teluk Oman. Dan itu memang benar. Ekspor, terutama ekspor minyak, adalah cara IRGC mendapatkan uangnya. Dan bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka pada dasarnya beroperasi. Mereka memakai uang itu untuk membiayai seluruh aktivitas mereka. Namun ada sisi lain dari blokade ini yang sering luput dari perhatian. Dan sisi itu sekarang kembali untuk menghancurkan ekonomi Iran. Lihat, blokade ini bukan hanya soal menghentikan kapal-kapal keluar dari pelabuhan Iran. Ini juga tentang menghentikan kapal-kapal di perairan internasional agar tidak masuk ke pelabuhan Iran. Pada dasarnya untuk mencegah mereka memasok ulang IRGC dan segala hal lain yang dibutuhkan rezim Iran. Kalian masih ingat Tuska, kapal yang kita bahas beberapa hari terakhir? Kapal itu disita Amerika Serikat setelah menembaki ruang mesinnya. Tebak, apa yang terjadi? Kapal itu mencoba masuk ke Iran dengan membawa senjata dan beberapa kargo lain yang dibawanya dari Asia Tenggara, lebih tepatnya dari Tiongkok. Dengan mengambil alih Tuska, Angkatan Laut Amerika Serikat membuktikan bahwa blokade ini bukan hanya soal memastikan Iran tidak bisa mengekspor minyak. Ini juga tentang mencegah barang-barang masuk, lebih khusus lagi mencegah senjata dan apapun yang lain. Tuska adalah kapal kargo, kemungkinan membawa muatan biasa seperti kapal lain, namun juga menyimpan senjata yang dapat dipakai IRGC membangun ulang program senjata balistik mereka. Dari sudut pandang IRGC, risiko itu layak diambil karena mereka yakin tanpa bertarung mereka tak akan bertahan hidup. Dan itulah sebabnya mereka sangat membutuhkan senjata. Tapi kamu lihat, Iran juga bergantung pada ekspor untuk banyak barang lainnya. Dan barang-barang itu sangat-sangat penting bagi rakyat Iran. Tahun lalu, Iran mengimpor sekitar 60 miliar dolar barang melalui pelabuhan laut. Pada dasarnya pelabuhan yang mereka miliki itu kira-kira 160 juta dolar setiap hari. Masalah sebenarnya, untuk memahami masalah sebenarnya, kita harus melihat dengan tepat apa yang diimpor Iran, bukan hanya jumlah yang diimpornya. Lihat diagram lingkaran di layar Anda. Bagian terbesarnya adalah elektronik, peralatan, dan barang yang dibutuhkan pabrik, orang lain, serta konsumen Iran. Tapi ada bagian lain yang agak tersembunyi. Itu terbagi dalam beberapa kategori berbeda, dan itu adalah makanan. Sereal di sini adalah bagian terbesar kedua, mengacu pada biji-bijian pokok seperti gandum, jagung, dan mungkin beras. Lalu ada lemak, minyak, serta benih dan biji-bijian yang juga termasuk makanan. Faktanya, sekitar 40 hingga 60% makanan Iran diimpor dari negara lain. Iran sebenarnya bukan negara yang mandiri atau swasembada dalam hal pasokan makanan mereka. Dan tebak apa? Makanan itu sekarang tidak lagi masuk. Dan karena itu, Presiden Iran harus tampil di TV nasional kemarin dan memohon kepada rakyat Iran untuk, kamu tahu, mengurangi konsumsi makanan dan tentu saja mengurangi penggunaan listrik. Silakan dengarkan. Kami punya permintaan sederhana kepada rakyat kami yang terhormat, yang sekarang siaga di lapangan untuk mengurangi konsumsi listrik dan energi mereka. Saat ini, kami tidak butuh pengorbanan saudara-saudara kita ini, hanya perlu mengendalikan konsumsi. Apa salahnya menyalakan 2 lampu di rumah daripada menyalakan 10 lampu? Ini menghancurkan infrastruktur kita. Mereka mengepung kita agar masyarakat menjadi tidak puas, dan kepuasan yang ada sekarang berubah menjadi ketidakpuasan. Bagaimana kita bisa melawannya?
Kita mencegah hal-hal yang mereka anggap menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat muncul. Iran menang begitu telak sampai-sampai mereka sekarang meminta rakyatnya untuk berhenti makan agar bisa bertahan hidup dan mengurangi penggunaan listrik mereka. Ini baru 11 hari sejak blokade dimulai. Pernyataan ini dikeluarkan kemarin dan blokade dimulai pada 13 April. 11 hari hanya itu yang dibutuhkan. Sekarang situasi pangan di Iran sebenarnya sudah cukup kacau bahkan sebelum perang ini. Faktanya, tepat di awal tahun ini, saat protes masih berlangsung, kami melihat data tentang berapa harga makanan di dalam Iran, dan mereka mengalami inflasi 10% setiap bulannya. Anda tidak salah dengar. Itu bukan salah ucap atau semacamnya dari saya. Memang 10% setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, kita sadar bahwa inflasi 10% per bulan berarti harga makanan pada dasarnya menjadi 2 kali lipat setiap 7 bulan. Itu berarti orang-orang Iran yang sudah kesulitan karena berbagai masalah lain yang sedang terjadi. Dan masalah-masalah itu akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang juga harus khawatir tentang harga makanan jadi di luar jangkauan anggaran mereka karena upah di Iran tidak naik sebesar 10% per bulan. Dan semua orang butuh makanan, jadi mereka harus menghadapi inflasi makanan. Kalau yang naik harganya barang mewah, mungkin orang Iran bisa tidak memberi barang mewah. Tapi makanan semua orang harus beli. Dan Iran sudah kesulitan dengan inflasi makanan yang sangat-sangat tinggi. Dan karena perang ini, situasinya jadi semakin buruk. Sekarang, Garda Revolusi Iran, IRGC, tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan selain diri mereka sendiri. Karena IRGC menggunakan kapal kargo yang seharusnya membawa obat-obatan dan makanan. Tapi mereka mencoba menyelundupkan senjata. Itulah alasan mengapa blokade menargetkan kapal-kapal itu. Tapi kamu tahu apa yang membuat situasi ini lebih mengejutkan? Sebenarnya, Iran seharusnya sudah tahu ini akan terjadi. Begini, setelah perang 12 hari yang terjadi tahun lalu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menerapkan rencana ini. Rencananya, jika perang terjadi lagi, Iran akan melakukan terorisme ekonomi besar-besaran. Mereka akan menyerang semua negara Teluk, termasuk Oman yang bukan sekutu Amerika Serikat dan tak punya pangkalan Amerika Serikat, karena Iran ingin menerapkan strategi pemaksaan ekonomi yang menurut saya pada dasarnya adalah terorisme. Bagian dari strategi itu adalah memblokade Selat Hormuz karena Iran tahu pentingnya selat tersebut bagi pasar minyak. Dan itulah mengapa Selat Hormuz sangat penting bagi audiens Amerika Serikat dan tentu saja bagi Presiden Amerika. Sekarang, jika Anda mencermati strategi itu lebih dalam, jika Iran akan memblokade Selat Hormuz, saya rasa seseorang di ruangan itu yang merencanakan strategi seharusnya mengatakan, "Hei, jika kita blokade selat, bukankah AS Serikat akan membalas dengan mungkin memblokade pelabuhan Iran?" Karena jujur saja, ini bukan rencana yang terlalu gila. Kita hanya mengambil strategi Iran dan menerapkannya terhadap Iran. Tapi tidak satu pun orang di ruangan itu yang memikirkan hal itu. Dan mereka juga tidak terpikir untuk, mungkin kita harus menimbun persediaan makanan. Negara ini sangat bergantung pada makanan impor. Semua orang tetap butuh makanan saat perang. Jadi mungkin kita perlu menimbun persediaan. Tapi tidak ada satupun yang memikirkan itu, bahkan sedetik pun. Dan sekarang, baru 11 hari sejak blokade, Iran sudah kehabisan kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan setiap manusia. Jujur saja ini tidak terlalu mengejutkan bagi saya karena saya sudah tahu. Ini adalah pemerintah yang sama yang salah mengelola pasokan air Teheran begitu parah sehingga beberapa bulan yang lalu mereka membicarakan tentang mengevakuasi ibu kota, mengevakuasi Teheran dan memindahkan ibu kota ke selatan. Dan sekali lagi, ini bukan karena sesuatu yang alami. Anda tahu, ini bukan karena kekeringan atau sesuatu yang tidak terduga. Penyebab utama salah kelola adalah rezim Islam itu sendiri. Berikut detailnya. Iran menghadapi krisis air terburuk dalam beberapa dekade. Pejabat memperingatkan bahwa Teheran, kota berpenduduk lebih dari 10 juta, bisa segera tidak layak huni jika kekeringan berlanjut. Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan jika hujan tak turun sampai Desember, pemerintah harus menerapkan penjatahan air di Teheran. Bahkan setelah itu, warga mungkin masih harus mengungsi dari kota. Namun, krisis air di Iran tidak hanya karena curah hujan rendah. Puluhan tahun salah kelola, termasuk pembangunan bendungan yang berlebihan, pengeboran sumur ilegal, dan praktik pertanian yang tidak efisien telah menguras cadangan air. Itu menurut puluhan kritikus dan pakar air yang diwawancarai media pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Salah kelola tersebut memicu protes atas kekurangan air pada tahun 2018 dan 2021. Pemerintah menyalahkan berbagai faktor atas krisis ini, seperti kebijakan pemerintah sebelumnya, perubahan iklim, dan konsumsi berlebihan.
Kekurangan air semakin memberatkan warga yang sudah berjuang di tengah tekanan ekonomi yang terpuruk. Jika pemerintah mampu, mereka tak akan membiarkan situasi jadi begini. Sebenarnya ini tak seharusnya terjadi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Manajernya tetap sama. Apa yang diharapkan? Mereka juga tak memanfaatkan para ahli. Krisis makanan dan listrik kini bisa dijadikan alasan, meski Iran menyatakan tak akan bernegosiasi sebelum blokade Amerika berakhir. Kemarin, kita melihat delegasi Iran terbang ke Islamabad, Pakistan untuk membuka kembali negosiasi. Mereka mengatakan satu hal, tapi rezimnya terlalu tidak kompeten untuk mempersiapkan rencana mereka. Karena itu, mereka ingin memulai ulang negosiasi. Sekarang, menurut seorang pejabat Pakistan yang menjadi bagian dari negosiasi ini, berikut yang didiskusikan oleh Iran. Pejabat Pakistan mengatakan kepada Axios bahwa pertemuan dengan Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, akan membahas dimulainya kembali negosiasi dengan Amerika Serikat. Araghchi juga menyebutkan bahwa Iran tidak akan mendengarkan garis merah Amerika ketika bernegosiasi. Iran tidak berniat menyerah pada tekanan Amerika, tetapi mereka terbuka untuk pertemuan negosiasi yang rasional dan adil. Kemarin, kami membahas tentang bagaimana kami melihat laporan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner terbang ke Islamabad sehari setelah pertemuan Araghchi ini untuk pada dasarnya mempersiapkan sebuah KTT kedua antara Amerika Serikat dan Iran. Sayangnya, pertemuan Menteri Luar Negeri Iran tampaknya tak berjalan sesuai harapan. Setelah delegasi Iran meninggalkan Pakistan, Trump langsung membuat pernyataan. Dia mengatakan Amerika Serikat tidak akan terus-menerus terbang dari Pakistan untuk bernegosiasi dengan Iran. Jika Iran serius, mereka bisa langsung menelpon. Eksklusif Fox News, Presiden Trump mengatakan kepada Aisyah Hosni bahwa dia membatalkan perjalanan utusannya ke Pakistan untuk pembicaraan dengan Iran. Aisyah Hosni mengirimkan kutipan Presiden. Saya sudah memberitahu tim saya yang bersiap berangkat, tapi saya bilang tidak. Kalian tidak akan terbang 18 jam ke sana. Kita memegang kendali. Mereka bisa menelpon kapan saja, tapi kalian tidak perlu lagi terbang 18 jam hanya untuk ngobrol hal sepele. Ini penting. Pernyataan ini muncul setelah rencana perjalanan awal minggu yang kami kira Wakil Presiden J.D. Vance akan melakukan pembicaraan, namun dibatalkan. Ini kabar terbaru dari Aisyah Hosni. Alex Hogan melaporkan langsung dari Gedung Putih dengan detail eksklusif. Hai Aisyah, jadi ada perubahan besar dalam negosiasi yang tidak kami duga akan terjadi hari ini. Ini kembali menunjukkan betapa sensitifnya negosiasi ini meski ada upaya internasional besar untuk membawa semua pihak ke meja perundingan pada saat-saat akhir. Seperti pagi tadi, semuanya bisa saja gagal begitu saja. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah Steve Witkoff dan Jared Kushner, utusan Amerika Serikat, yang akan memimpin delegasi tersebut hari ini di Pakistan. Presiden Donald Trump hari ini mengatakan kepada Aisyah Hassani dari Fox News bahwa dia membatalkan perjalanan itu. Ini terjadi saat Menteri Luar Negeri Iran telah meninggalkan Pakistan. Presiden Trump kembali mengatakan tak ada gunanya mengirim mereka dalam penerbangan 18 jam dan Iran bisa menelpon kapan saja. Segera setelah itu, Trump mengeluarkan pernyataan ini di Twitternya. Saya baru saja membatalkan perjalanan perwakilan saya yang akan pergi ke Islamabad untuk bertemu dengan orang-orang Iran. Terlalu banyak waktu yang terbuang untuk perjalanan dan itu terlalu merepotkan. Ngomong-ngomong, kalau kalian belum tahu, perjalanan dari Amerika Serikat ke Pakistan memakan waktu 16 jam sekali jalan. Jadi kalau kamu pergi ke sana, mungkin butuh waktu untuk memulihkan diri setelah penerbangan seperti itu. Lalu kamu melakukan pertemuan dengan orang-orang Iran dan kemudian terbang kembali. Itu 16 jam lagi. Jadi jelas ini perjalanan yang sangat panjang. Tapi bagaimanapun, mari kita lanjutkan dengan pernyataan Trump. Selain itu, ada banyak sekali pertikaian dan kebingungan di dalam kepemimpinan Iran. Tidak ada yang tahu siapa yang memegang kendali, bahkan orang Iran. Kita memegang kendali penuh, mereka tidak punya apa-apa. Jika mau berbicara, mereka bisa langsung hubungi Amerika Serikat. Menurut saya, ini lebih dari sekedar retorika. Saya rasa ini bukan hanya Trump yang bilang kita tidak ingin bernegosiasi. Jadi Iran akhirnya berkomitmen untuk bernegosiasi secara terbuka, karena sekali lagi itulah strategi yang bisa digunakan Trump. Dia pernah melakukan hal-hal seperti itu di masa lalu. Tapi kali ini, sepertinya negosiasi benar-benar dibatalkan. Alasan saya mengatakan itu adalah karena telah dilakukan persiapan di Pakistan untuk pertemuan besar antara Amerika Serikat dan Iran yang akan berlangsung di Islamabad. Namun persiapan tersebut sekarang sedang dibatalkan. Selama 2 minggu terakhir, Islamabad pada dasarnya ditutup karena ada rumor bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi pertemuan besar di mana akan ada kesepakatan akan dicapai atau bahkan ditandatangani.
Jadi ada kemungkinan Presiden Trump sendiri akan hadir. Dan karena itu, Islamabad, ibu kota Pakistan, berada dalam keadaan lockdown. Toko-toko ditutup, jalan-jalan ditutup untuk masyarakat umum, dan petugas keamanan ada di mana-mana. Ada barikade di mana-mana. Pada dasarnya kehidupan normal berhenti selama 2 minggu terakhir. Nah, sepertinya sekarang semua persiapan itu mulai dibatalkan. Kota mulai dibuka kembali, penghalang keamanan mulai dibongkar. Itu jelas bukan pertanda baik bahwa negosiasi akan berlangsung. Saat ini ada seorang jurnalis New York Post dan mungkin juga jurnalis Amerika lain yang masih di Islamabad sejak negosiasi terakhir 3 minggu lalu. Mereka memprediksi akan ada pertemuan lagi, jadi tetap tinggal di kota itu. Beberapa jurnalis juga punya kontak langsung dengan Gedung Putih, bahkan mungkin Presiden Trump. Pagi ini Presiden Trump menyampaikan pesan ke seorang jurnalis dan berkata, "Hei, kamu bisa pulang." Ini mungkin mengisyaratkan tidak akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Cukup membingungkan Presiden Amerika Serikat hanya mengirim pesan soal berita besar, tapi tetap saja ini memang berita besar. Dan ini memang mengisyaratkan kemungkinan bahwa negosiasi benar-benar dibatalkan. Itu berarti perang bisa saja dimulai kembali kapan saja sekarang. Namun saya juga ingin memberikan satu opsi lagi tentang apa yang mungkin terjadi. Ini bisa berarti bahwa negosiasi akan dipindahkan ke kota lain, mungkin Swiss. Di sanalah negosiasi berlangsung sebelum perang dimulai pada bulan Februari. Jadi itu adalah kemungkinan. Namun menurut saya, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Jadi kemungkinan besar, di video berikutnya kita akan membahas tentang perang yang kembali pecah. Sekarang, bagi orang Iran, ini jelas bukan kabar baik, karena seperti yang kita bicarakan di awal video, inflasi sudah tidak terkendali, makanan tidak masuk ke pelabuhan. Dan sekarang, jika perang dimulai lagi, inflasi akan menjadi semakin parah. Berikut detailnya. Saya rasa untuk memulai, kita bisa mempertimbangkan beberapa bulan terakhir yang berakhir dengan Perang Kedua. Pada bulan Januari dan Februari, inflasi mencapai 8% per bulan. Mulai dari situ dan mengasumsikan akan meningkat 1% setiap bulan atau setiap beberapa bulan. Pada akhir tahun, kita menghadapi inflasi sebesar 11-12% per bulan. Ini berarti kenaikan harga lebih dari 200% pada dasarnya. Jadi, harga barang rata-rata akan menjadi 3 kali lipat. Dalam skenario yang kurang menguntungkan, kemungkinan besar konflik lain akan terjadi. Saya rasa, sekali lagi, kita bisa mulai dari inflasi bulan Januari, Februari, tapi dengan memperhitungkan 1-2% setiap bulan. Pada akhir tahun, saya rasa inflasi akan berada di atas 20% per bulan. Dan Anda bisa melihat trennya. Saya berbicara tentang inflasi dalam hitungan bulan, bukan lagi dalam hitungan tahun. Dan itulah kenyataan yang sedang kita hadapi. Dalam kasus itu, kita berbicara tentang inflasi sebesar 500%. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan dalam podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk mengeceknya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya klik saja video yang ada di layar Anda.